Shalom semuanya. Tuhan kita, Yesus, dikenal dunia adalah pribadi yang penuh kasih, lemah lembut, dan penuh pengampunan. Tapi tahukah Anda, Alkitab juga menyatakan bahwa Dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi dunia. Banyak orang hanya mengenal sisi kasihnya, tetapi melupakan bahwa Yesus juga memiliki otoritas untuk menegakkan kebenaran. Jika Dia tidak pernah menghakimi, mengapa Dia bisa mengusir orang dari bait Allah, menegur ahli Taurat dengan keras, bahkan memperingatkan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Jadi, benarkah Yesus tidak pernah menghakimi dosa seseorang? Mari kita lihat kebenarannya dalam 4 fakta berikut ini. Fakta 1. Jika Yesus tidak menghakimi, kenapa Dia tetap memperingatkan orang berdosa untuk berubah? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian ucapan Yesus kepada seorang perempuan berzina yang baru diselamatkan dari hukuman rajam. Bagaimana kalau perempuan itu berbuat dosa lagi? Akankah dihakimi, kemudian dijatuhkan hukuman oleh Yesus? Katanya anugerah. Kalau anugerah seharusnya 70 kali 7 pasti akan diampuni dong. Bebas dari hukuman, asalkan kita bertobat setelah melakukan dosa. Tapi kenapa ya Yesus menyuruh orang untuk berubah? Seperti ada semacam kontradiksi. Di satu sisi, Yesus tidak menghakimi, tetapi di sisi lain, perintah moralnya sangat tegas dan jelas. Sekarang, bagaimana menjelaskan ini semua? Jadi kuncinya adalah dengan memahami bahwa konsekuensi dosa itu sebenarnya adalah penderitaan, tragedi, ketidakberuntungan, insiden, kegagalan, bencana, kehancuran, kutukan, kejahatan, dan berbagai bentuk kesulitan lainnya. Soalnya Tuhan Yesus telah berkata dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, akan ada waktunya saat Yesus datang kembali sebagai hakim. Tapi sekarang, pada dasarnya, Yesus tidak menghakimi, apalagi menghukum, karena anugerah kasih karunia-Nya itu sangat berlimpah, bahkan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Tetapi perlu dicatat, Dia tidak menyediakan kelonggaran atau membiarkan orang dengan mudah dapat terjerumus dalam dosa. Karena kita tahu, orang yang melakukan dosa secara terus-menerus dapat mengakibatkan keterpisahan total dari Tuhan. Bukankah itu peran gembala yang baik? Ketika ada domba yang bergerak ke arah jurang, sang gembala pasti segera mengerahkan tenaga untuk menghentikannya. Mungkin sampai harus sedikit memukul. Semua demi agar si domba itu tidak terjerumus dalam jurang. Demikian kita terkadang diizinkan mengalami sedikit konsekuensi dosa agar kita bisa sadar. Itulah inti keselamatan orang Kristen. Yesus benci dengan dosa, tetapi tidak mengutuk orang berdosa, malah mengasihinya, sehingga rela menuntun orang itu keluar dari sifat dosa yang sangat merusak itu. Bayangkan bila Yesus tidak membiarkan kita terkadang jatuh dalam kesengsaraan. Apakah mungkin siklus dosa itu bisa terputus? Tentu tidak. Tetapi saat kita sudah jatuh dalam kesengsaraan, ingatlah, tangan Tuhan pasti terulur buat kita. Sebuah undangan untuk bangkit dari lumpur dan akhirnya berjalan dalam terang. Fakta 2. Yesus justru paling keras terhadap orang yang sok suci atau munafik seperti kepada ahli Taurat. Padahal Dia berbelas kasih pada penjahat. Lihatlah ucapannya kepada mereka di Matius 23 ayat 27. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Kemarahan Yesus terhadap para pemimpin agama itu di mana sampai mengutuki, "Celakalah, karena mereka melakukan kejahatan yang bernama
mengeksploitasi status dan kedudukan mereka yang tinggi untuk melahap orang-orang miskin dan lemah. Itulah bentuk kesombongan di hadapan Tuhan. Penampilannya seperti kudus, omongannya seperti malaikat. Kalau doa itu panjang-panjang, tetapi memperlakukan orang yang lemah dengan semena-mena. Jadi bisa disimpulkan, orang yang suka mempertontonkan kesalehannya di depan publik, tetapi gemar mengeksploitasi orang lemah demi keuntungan pribadi, adalah puncak dari segala kemunafikan yang Yesus kecam keras. Bisa disimpulkan pula bahwa Tuhan Yesus menetapkan standar yang lebih ketat bagi orang-orang yang gemar menyampaikan hal-hal tentang Tuhan atau menasihati orang dengan firman. Sebab bila ada kemunafikan, maka mereka selain membahayakan jiwa mereka sendiri, kemunafikan itu akan merusak iman dari orang-orang yang menyaksikan mereka. Maka kita sering dengar, orang Kristen kok gitu? Itulah hasil dari kemunafikan, sehingga nama Tuhan menjadi tidak dimuliakan. Sampai di sini kita memahami, benar juga ya, mengapa orang Farisi begitu dikecam oleh Yesus, tetapi yang penjahat, pezina, malah menerima belas kasihan. Jadi ingatlah, semakin kita terdeteksi bahwa kita hidupnya itu dekat dengan Tuhan, semakin kita harus selalu memilih untuk mengalah. Semua demi menjaga kerendahan hati, kecuali ada hikmat dari Roh Kudus untuk Anda melawan dengan kata-kata. Tetapi sejatinya, mengalah lebih baik daripada melawan, karena disitulah terletak kemenangan di akhir. Fakta ketiga, Yesus mengusir para penjual di bait Allah. Bagaimana mungkin dia yang lembut melakukan hal seperti itu? Ketika Yesus memasuki bait suci di Yerusalem dan mendapati tempat itu telah berubah menjadi pasar, responnya sangat tegas. Ia membuat cambuk dan tali dan mengusir semua orang dari pelataran bait suci, baik domba maupun sapi. Ia menumpahkan uang para penukar uang dan menjungkir balikan meja-meja mereka. Pada zaman itu, bait suci adalah pusat peribadatan, tempat ziarah, serta lokasi untuk memberikan persembahan korban bagi mereka yang mengikuti hukum Musa. Namun, yang Yesus lihat saat itu bukanlah kesalehan, melainkan penistaan. Tempat yang seharusnya kudus telah berubah menjadi pusat perdagangan yang penuh dengan eksploitasi. Apa artinya semua ini? Bukankah Yesus mengajarkan kasih bahkan kepada musuh? Bukankah kita diajarkan untuk memberikan pipi kanan jika ditampar di pipi kiri? Kata kuncinya adalah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Jika ketidakadilan hanya menyangkut urusan pribadi, maka benar kita diajarkan untuk mengampuni. Namun ketika pelanggaran terjadi dalam skala besar dengan cara yang terorganisir dan menyebabkan penderitaan banyak orang, itu bukan lagi sekedar urusan pribadi. Di baliknya ada kerajaan kegelapan yang beroperasi. Yesus dalam misinya sebagai penembus umat manusia tidak tinggal diam ketika melihat kerajaan iblis berusaha menodai tempat yang seharusnya menjadi rumah doa. Kemarahannya saat itu bukanlah karena ego pribadi, tetapi karena kehormatan Tuhan telah dirusak dan banyak orang tertindas oleh sistem yang korup. Jika ada pepatah yang mengatakan, dunia ini memang tidak adil, jadi kita harus terbiasa dengan ketidakadilan, maka firman Tuhan menyikapkan sesuatu yang lebih dalam. Ketidakadilan yang terjadi secara TSM adalah hasil dari kerja kerajaan iblis. Maka waspadalah selalu. Fakta 4. Yesus ada bilang dosa yang tidak terampuni. Bagaimana mungkin ada dosa yang tidak bisa diampuni, padahal dia mati untuk semua dosa? Yesus menyatakan bahwa semua dosa dan hujat manusia dapat diampuni dengan satu pengecualian. Barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni selama-lamanya. Ia bersalah karena telah berbuat dosa yang kekal. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap orang Farisi yang menyaksikan Yesus melakukan mukjizat, tetapi menghubungkan kuasanya dengan Beelzebul atau setan. Yang membuat dosa ini tidak dapat diampuni bukanlah tingkat keparahannya,
melainkan karena dia tahu tapi sengaja tidak mau tahu, malah meledek-ledekin. Orang Farisi tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Mereka tahu nubuat-nubuat sedang digenapi. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus yang ajaib dan mereka mendengar ajaran kebenarannya dengan jelas. Tapi mereka malah dengan sengaja memilih untuk menyangkal kebenaran dan memfitnah Roh Kudus. Tapi bukankah Yesus sudah tidak ada lagi di bumi? Maka kita tidak bisa lagi dong menghujat Roh Kudus. Ternyata ada. Meskipun tidak lagi memakai istilah menghujat Roh Kudus, karena jika diteliti, emang istilah itu udah tidak bisa lagi dipakai. Tapi, tahukah Anda bahwa penolakan yang disengaja terhadap kebenaran yang diketahui ini menggambarkan keadaan rohani yang disebut Alkitab sebagai kekerasan hati? Ya, kekerasan hati itulah padanan kata menghujat Roh Kudus. Ketidakpercayaan kepada Yesus yang berkelanjutan sampai mati, penolakan terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Kudus untuk meyakinkan di dalam hati, itulah kekerasan hati yang secara tidak langsung mirip dengan menghujat Roh Kudus di zaman Yesus. Sebagai pengingat, Yesus memang penuh kasih, tetapi kasih-Nya bukan kasih yang membiarkan dosa tetap ada. Dia datang untuk menyelamatkan, tapi juga untuk menegakkan kebenaran. Itulah sebabnya Dia memperingatkan, menegur, bahkan pada saatnya nanti ketika Dia kembali, Yesus akan bertindak dengan tegas terhadap dosa. Namun kabar baiknya adalah sebelum Dia datang sebagai hakim di akhir zaman, Dia masih membuka tangannya sebagai juru selamat. Hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk datang kepadanya, bertobat dan menerima anugerah pengampunan. Haleluya, amin. Kiranya bermanfaat. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.